Kita lanjutkan. Sekarang kita mengenal bentuk eselon. Apa itu bentuk eselon? Ya. Nah, tadi kita udah review dalam subbab 1 kita mempelajari cara mereduksi suatu sistem linear n kali n menjadi bentuk segitiga, ya kan? Tapi metode ini akan menemui kegagalan jika sembarang tahap dalam proses reduksi semua pilihan yang mungkin untuk elemen poros di kolom tertentu adalah 0. Ya, seperti itu. Contohnya begini, ada bentuk ini, terus kita nolkan, ya. Ada bentuk ini 0, ya. Pada ini baris poros, ini baris, kita gunakan baris poros ini, ya. Jika operasi 3 digunakan untuk mengeliminasi keempat elemen terakhir dalam kolom pertama, maka matriks yang dihasilkan adalah seperti ini. Gitu. Nah, pada tahap reduksi ini menjadi bentuk ketiga menemui jalan buntu, ya kan? Semua keempat pilihan yang mungkin untuk elemen poros adalah kolom kedua adalah 0. Lalu bagaimana kita meneruskan dari sini? Nah, karena sasaran kita adalah menyederhanakan sistem sesederhana mungkin, tampaknya wajar untuk berpindah ke kolom ketiga dan mengeliminasi ketiga entry yang terakhir. Oke, ya. Kita pindah ke sini dan kita temukan ini. Dalam kolom keempat, semua pilihan untuk elemen poros adalah 0. Maka kita berpindah ke kolom berikutnya. Terus begini, akhirnya yang kita temukan bentuk apa? Yang kita temukan bentuk ini. Ya, ya kan? Lihat bentuknya. Apakah dia berbentuk di bawah diagonal seperti ini? Bawah diagonal? Tidak. Ya, ada ternyata yang diagonal juga menjadi 0. Oke. Jadi persamaan yang dinyatakan oleh kedua baris terakhir adalah 0 semua. 0 sama dengan -3. Karena tidak terdapat tapel 5 yang mungkin memenuhi persamaan ini, maka sistem di atas tidak konsisten. Ini sistem ini disebut tidak konsisten, ya kan? Nah, dan sistem ini tidak memiliki bentuk segitiga, seperti saya jelaskan sebelumnya, sehingga koefisien memiliki bentuk tangga, atau eselon. Tidak memiliki bentuk segitiga, matriks koefisien tersebut memiliki bentuk tangga atau eselon, bentuk tangga atau bentuk eselon. Oke, bentuk apa? Tangga atau eselon. Nah, apakah setiap yang berbentuk eselon itu tidak memiliki solusi? Nah, kita lihat uraian berikutnya. Ini juga akan membentuk eselon, ya, membentuk tangga nih. Lihat, dia begini, bentuknya tangga. Tapi kita lihat bahwa persamaan yang 0 semua di sini juga 0. Persamaan yang 0 semua di sini juga 0. Apa bedanya dengan ini? Ini yang 0, di sini ada angkanya. Yang menjadikan dia tidak konsisten adalah ketika semua variabelnya 0, semua koefisien di variabelnya 0, di sini ada konstan yang tidak 0. Sedangkan di sini ketika variabelnya 0, konstannya juga 0. Gitu, sehingga hasil persamaannya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Kita bisa lihat itu. Nah, ubah-ubah itu bisa kita selesaikan dengan metode substitusi, ya. Kita bisa ubah dengan ini sehingga nanti kita akan temukan variabel itu saling tergantung, jadi tidak bebas. Jadi ada variabel x1 tergantung x2, x ini. Jadi disebut variabel yang tidak bebas. Ubah yang saling berkorespondensi, ini reduksi disebut variabel bebas. X2, X4 adalah ubah bebas, dan ini akan mempengaruhi variabel yang lain. Oke. Nah, penyelesaian ini terhadap penyelesaian yang sebenarnya nanti kita sebut penyelesaian tidak tunggal. Jadi untuk setiap pasang yang diberikan XY akan terdapat penyelesaian tunggal kalau kita udah berikan pasangan ini.
Tapi kalau enggak berarti penyelesaiannya banyak. Maksudnya tergantung dari pasangan ini. Seperti itu. Nah, bentuk eselon baris itu kayak apa? Kita lihat definisi di sini ya. Kita lihat definisi. Kalau tadi kita ngelihat bentuknya. Tapi coba cermati definisi ini, agak perlu perhatian khusus gitu ya. Karena ya sedikit membutuhkan perhatian. Rada, kalau bahasa Jawanya jelimet gitu ya, ada pabelit lah istilah Sundanya gitu. Coba kita perhatikan. Definisi pertama, entry bukan nol pertama adalah setiap baris. Entry bukan nol pertama dalam setiap baris adalah 1. Entry bukan nol pertama adalah 1. Tiap baris ada entry. Ini entry, ini baris, ya kan, ini baris, ini baris. Ini entry pertama, entry kedua, entry ketiga. Entry bukan nol pertama harus 1. Oke, itu bentuk eselon, syarat. Kedua, jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya 0 di bagian muka pada baris K plus 1 lebih besar daripada banyaknya entry 0 di bagian muka baris ke K. Banyaknya 0 di baris K plus 1. Ini misalnya baris K. Baris K plus 1 berarti ini. Banyaknya 0 di baris K plus 1 itu lebih besar daripada banyaknya 0 baris ke K. Oke, berarti yang 0 paling banyak itu pasti di bawah. Oke, itu artinya. Ketiga, jika terdapat baris-baris yang entry-nya semuanya adalah 0, maka baris-baris ini berada di bawah baris-baris yang ada entry-nya bukan 0. Sebenarnya definisi tadi akibat dari definisi tadi gitu maksudnya. Jadi pasti entry 0 semua itu pasti paling bawah. Pasti di bawah entry yang bukan 0. Oke, itu definisi, itu yang disebut, itu yang diberi nama eselon baris. Jadi sebelumnya sebenarnya kita nggak bicara bahwa untuk elemen diagonal itu harus 1. Kalau kemarin kan saya bilang kondisi ideal menuju ideal gitu ya. Nah, ini masih kondisi sebelum ideal, tapi kita sudah mengeset bahwa elemen pertama bukan 0 itu, elemen pertama bukan 0 itu 1. Jadi tidak harus berada di diagonal ya. Sehingga kita bisa tahu definisi eliminasi Gauss di sini. Kalau kemarin kita masih gunakan matrik diagonal, tapi sekarang kita sudah menggunakan definisi bentuk eselon. Dengan mengoperasi baris 1, 2, 3 OBE-nya 3 ini, maka untuk ya dengan menerapkan OBE pada matrik augmented matrik ya dalam bentuk eselon baris. Jadi OBE diterapkan untuk satu SPL matrik augmented, kemudian bentuknya menjadi eselon baris. Ingat eselon baris gimana tadi definisinya, maka proses itu disebut eliminasi Gauss, ya kan. Makanya kemarin saya minta jangan buru-buru ke Gauss Jordan. Gauss dulu kita perbaiki definisi kita di elemen bentuk-bentuknya. Sekarang kita udah dapatkan apa definisi dari eliminasi Gauss. Ada kaitannya dengan bentuk eselon, tidak hanya bentuk matriknya saja.